Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Dakwah, Bapak Ibu hadirin dan teman-teman yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita semua bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul dengan peringatan tahun baru Hijriah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa. Hadirin rahimakumullah, umat Islam di seluruh dunia baru saja memasuki tahun baru, yaitu 1 Muharram 1436 Hijriah. Tahun yang sangat penting dan bersejarah bagi perkembangan Islam di seluruh dunia. Kenapa kok dinamakan Hijriah? Dan apa artinya bagi umat Islam? Nah, ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu tidak? Iya, karena di tahun inilah pertama kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebagai langkah awal, beliau berdakwah dalam rangka menegakkan panji-panji Islam. Untuk itu dinamakan Hijriah yang artinya hijrah. Nah, sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita juga hijrah dalam berbagai hal di kehidupan ini untuk menuju hidup yang lebih baik. Walaupun kita hidup di zaman yang serba modern ini. Misalnya, dari yang salah menjadi benar, dari yang malas menjadi rajin, dari yang kikir menjadi dermawan, dari yang pemarah menjadi penyabar, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dalam hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, harus kita mulai dari diri kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita semua bahwa sebagai umat Islam jangan pernah malu berkata salah dan jangan pernah takut berkata benar. Karena sebaik-baik manusia adalah yang mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Allah telah menjelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma
biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mau merubah keadaannya sendiri. Oleh karena itu, dengan datangnya tahun Hijrah ini merupakan saat yang tepat untuk kita mengoreksi tentang amal perbuatan kita di masa lalu. Sudah benarkah apa yang kita lakukan? Sudah baikkah apa yang kita kerjakan? Sudah pantaskah apa yang kita jalankan? Sebagai umat muslim yang beriman, kapan lagi kita dapat memperbaiki diri kalau tidak dimulai dari sekarang? Hadirin, masih pantaskah kita menunda-nunda waktu? Padahal kita tidak tahu kapan kita ini akan mati. Baginda Rasulullah saja yang jelas-jelas dapat jaminan masuk surga, yang jelas-jelas setiap doanya dikabulkan, tidak bermalas-malasan dalam beribadah, dan tidak tahu kapan beliau akan wafat. Apalagi kita. Allahu Akbar. Pepatah mengatakan, al-maitu babun wa kullun nasi dakhilu. Artinya, mati itu ibarat sebuah pintu dan setiap orang akan melaluinya. Sekarang kita masih dapat menikmati tahun baru. Apakah ada jaminan tahun depan masih bisa? Sekarang kita masih dapat berdiri tegar di sini. Apakah ada jaminan besok masih sehat? Tidak, para hadirin sekalian. Untuk itu, selagi nyawa masih melekat di raga kita, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Misalnya, mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Mengapa demikian? Karena sholat inilah yang menentukan baik buruk amal perbuatan kita di akhirat nanti. Apabila sholat kita baik, maka akan baiklah seluruh amal perbuatan kita. Namun, apabila sholat kita jelek, maka akan jeleklah seluruh amal perbuatan kita. Na'udzubillah. Kami belajar berhari-hari dengan mengharap ridha Ilahi, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah hidup yang hanya sesingkat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan. Mumpung kita masih mampu, mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung kita masih sehat, dan mumpung kita masih hidup. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit.
hadirin dan teman-teman sekalian, janganlah kita terlalu bangga terhadap wajah, harta dan kekuasaan jika tidak dilandasi dengan iman dan takwa. Karena semua itu akan sia-sia di hadapan Allah. Hanya keimananlah yang memuliakan kita. Hanya keimananlah yang meninggikan derajat kita di sisi Allah. Oleh karena itu, melalui semangat tahun Hijriah ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, agar kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Bangkitlah negeriku, bangkitlah anak-anak Indonesia, raih prestasi, junjung tinggi iman dan takwa ini. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tadi dengan peringatan tahun baru Hijriah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa. Untuk Dewan Juri yang pertama, kami silakan untuk memberikan sedikit komentarnya. Assalamualaikum Risma. Waalaikumsalam. Persiapan pidato ini berapa hari, Riz? Sabtu kemarin. Sabtu kemarin, Sabtu, Ahad, Senin. Iya. Sabtu yang lalu, minggu yang lalu. Iya, Sabtu kemarin. Oke. Yang bikinin teks sehebat ini siapa, Risma? Ayah. Ayah, alhamdulillah. Ayahnya datang dari hari ini. Datang. Mana ayahnya, Risma? Oke. Risma, penampilan Anda sungguh luar biasa pada kesempatan kali ini. Sebab metodologi dakwah yang Risma ambil itu sangat tepat. Kalau metodologi dakwah itu sebenarnya ada 4, Risma. Ada metode menghafal, ada metode naskah, ada metode impromptu atau disebut dengan metode spontanitas, dan ada metode ekstemporan. Jadi di antara beberapa metode-metode ini tampaknya sudah Risma ramu dengan sedemikian baiknya sehingga tersaji pidato Risma pada saat ini cukup mengesankan sekali. Pengambilan temanya juga pas, isi dan tema juga pas. Tadi ajakan mengarah kepada perubahan. Memang itu adalah hijrah yang sebenarnya, al-muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Jadi orang yang hijrah dengan sebenarnya adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan itu semua sudah Risma sajikan dalam pidato kali ini. Penguasaan materi bagus, Risma, dan tadi juga ada nyanyinya sesuai sekali dengan tema yang kita usung kali ini adalah nada dan dakwah. Kemudian tadi pesan lewat 5 perkara sebelum datang 5 perkara, itu lebih baik apabila hadis dari Rasulullah nanti disampaikan sekali, i'tanim khamsan qoblal khamsin dan sebagainya. Itu Risma, harapan kami kita bisa ketemu dalam babak berikutnya. Oke. Kemudian apakah Dewan Juri yang kedua juga berkomentar demikian? Atau sebaliknya, kami persilakan untuk Dewan Juri yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penampilan secara keseluruhannya baik. Apalagi ini adalah penampilan yang pertama ya. Tampil pertama itu umumnya pada grogi, tapi adik Risma tidak, ada semangatnya ya. Dan adik Risma suka nyanyi ya, suka nyanyi. Nah, ada baiknya ya, ini
nanti kalau adik Risma lolos ke berikutnya, saran saya selain nyanyi, tadi ada ayat suci kan yang dibacakan dah, itu ada baiknya juga dilakukan. Ya, jadi tadi apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu nanti kalau muncul lagi atau di ayat lain, kalau bisa dilakukan, kan cuma satu ayat, jadi bisa mau dipakai lagu jenis apa, Rasda ala nawa boleh, Sobak boleh, Hijaz boleh, ya Sika boleh, jadi boleh, itu hanya satu ayat. Misalnya jadi kalau ada lagu Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ya yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu lebih bagus. Ya, itu saja ya. Tapi keseluruhan bagus. Ya, terima kasih untuk Dewan Juri yang kedua. Untuk Ade Risma kita persilakan. Terima kasih.